Selamat datang di channel Mutistorima. Di sini, setiap cerita menyimpan rahasia, intrik, dan perjalanan kehidupan yang tak terduga. Bersiaplah menyelami kisah yang menegangkan, dramatis, dan penuh misteri. Kisah, di balik nama, mengajarkan bahwa integritas, keberanian, dan strategi yang matang lebih penting daripada jabatan atau kekuasaan semata. Dengan kesabaran, observasi yang cermat, dan kolaborasi dengan orang-orang yang setia, seorang pemimpin mampu menegakkan kebenaran, menghadapi intrik dan manipulasi, serta mengubah lingkungan yang penuh ketakutan menjadi tempat yang adil, transparan, dan profesional. Sebelum kita mulai kisahnya, silahkan absen dulu dari kota mana Anda menonton di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cerita inspiratif lainnya. Berikut kisah lengkapnya. Hujan jatuh lebih keras malam itu, memukul kaca jendela rumah besar yang terasa terlalu sepi untuk ukurannya. Lampu-lampu taman menyala pucat, seolah hanya bertugas memastikan bahwa kesunyian benar-benar terlihat. Raka berdiri di depan meja kerja ayahnya. Kursi di seberangnya kosong. Kursi itu biasanya tidak pernah kosong. "Duduklah." Suara ayahnya terdengar lemah, namun tetap memerintah. Raka menuruti, meski perutnya terasa mengeras. Di atas meja, tergeletak setumpuk dokumen, laporan keuangan, audit internal, dan surat-surat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Baca pelan-pelan," kata ayahnya. "Jangan percaya angka sebelum kamu percaya orang yang menulisnya." Raka membuka lembar pertama. Angkanya sempurna. Terlalu sempurna. "Mereka bilang perusahaan baik-baik saja," ujar Raka, berusaha terdengar rasional. Ayahnya tersenyum pahit. "Kalau semua bilang baik-baik saja, biasanya ada yang sedang disembunyikan." Raka menatap wajah ayahnya. Garis-garis di wajah itu bukan hanya usia, tetapi kelelahan. "Siapa yang ayah curigai?" Ayahnya menggeleng. "Itulah yang paling berbahaya. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya." Beberapa hari kemudian, ruang rapat dipenuhi suara setuju yang terlalu cepat. "Pak Pradipta butuh istirahat total," kata Surya Atmaja, nadanya penuh empati palsu. "Dan demi keberlangsungan perusahaan, saya siap mengambil alih." Tepuk tangan terdengar. Tidak semua tulus. Raka duduk di kursi belakang, mencengkeram pulpen hingga jarinya memutih. Secepat ini mereka membagi kursi yang bahkan belum kosong sepenuhnya. Malam itu, ayahnya berbicara lebih pelan dari biasanya. "Rak," napasnya pendek. "Aku membangun perusahaan ini dari nol." Raka menahan diri agar suaranya tidak pecah. "Ayah akan sembuh." Ayahnya menatapnya lama. "Bukan itu yang ingin aku pastikan." "Kalau aku pergi," lanjut ayahnya, "mereka akan datang kepadamu dengan senyum." Raka menelan ludah. "Dan saat kamu percaya, mereka akan mengambil semuanya." Keheningan jatuh di antara mereka. "Apa yang harus aku lakukan?" Suara Raka hampir berbisik. Ayahnya menutup mata sejenak, lalu berkata pelan, "Hilanglah." Raka mengangkat kepala. "Masuk sebagai yang paling kecil. Biarkan mereka merasa aman. Dan jangan pernah menunjukkan luka." Pagi itu, Raka berdiri di depan cermin. Ia melepas jam tangan warisan ayahnya, menaruhnya di laci, dan menguncinya. Ia mengenakan kemeja polos dan sepatu yang sengaja ia pilih karena tampak biasa. Di layar ponsel, sebuah email masuk. Subjek: "Selamat bergabung PT Pradipta Properti Nusantara." Nama: Raka Saputra. Raka mematikan layar. "Kalau ini satu-satunya cara," gumamnya, "aku siap jadi tidak terlihat." Di luar, hujan berhenti. Tapi di dalam perusahaan itu, sesuatu yang lebih gelap baru saja dimulai. Pagi itu, Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam. Jalanan memantulkan lampu kota, genangan air di trotoar seolah menjadi cermin bagi siapapun yang berjalan melewatinya. Raka Saputra berdiri di depan gedung PT Pradipta Properti Nusantara, menatap tinggi menjulang menara kaca yang memantulkan langit kelabu. Gedung itu seperti simbol kekuasaan, dingin, tinggi, dan tidak ramah. "Mas, jangan bengong," suara satpam terdengar kasar, mengagetkannya. Raka menoleh. "Maaf, Pak." Satpam itu menatap ID card di dada Raka lebih lama dari yang seharusnya, menimbulkan rasa tidak nyaman.
Admin proyek, nada satpam nyaris mengejek. Lantai 12. Masuk kiri. Jangan bikin masalah. Siap. Raka melangkah masuk. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyuman. Lift penuh orang berjas mahal. Mereka berbicara dengan nada tinggi, seolah jabatan menentukan nilai manusia. Anak baru, seorang pria menatap sepatu Raka. Iya. Admin, pria itu tertawa kecil. Ya pantas. Lift berhenti. Raka keluar sendiri, menyadari bahwa di sini, yang kuat dan berani bersuara yang menang. Lantai 12 seperti medan perang. Telepon berdering tanpa henti, suara orang meninggi, amarah beterbangan bebas. Data itu siapa yang pegang? Suara Bimo Santoso memecah ruangan. Ia seorang pria besar, garang, dan tampak menyukai rasa takut yang ditimbulkannya. Map dilempar ke meja dengan keras. Pak, masih dicek? Seorang staf junior mencoba menjawab. Dicek kepala kamu. Bimo memotong. Kamu dibayar buat mikir atau cuma numpang duduk? Raka menatap sejenak, lalu melangkah setengah maju. Pak, saya bisa bantu. Bimo menoleh cepat, tatapannya seperti pisau. Kamu siapa? Raka, Pak. Admin baru. Admin baru sok aktif, Bimo tersenyum sinis. Ambil kopi. 2. Sekarang? Raka menunduk, mengambil cangkir tanpa suara. Ia sadar, pelecehan, intimidasi, dan rasa takut adalah aturan tidak tertulis di sini. Di pantry, seorang perempuan muda menatapnya. Kamu jangan melawan, katanya lembut. Raka menoleh. Kenapa? Karena di sini, yang keras menang. Yang benar, biasanya disingkirkan duluan, bisiknya. Raka menyerahkan kopi ke Bimo. Pahit. Maaf, Pak. Admin harus PK. Bikin ulang. Tangannya stabil saat menuang kopi kedua. Catatan pertama Raka, di perusahaan ini, rasa takut lebih kuat dari sistem. Dan rasa takut selalu bisa dibongkar. Menjelang siang, Raka diberi tumpukan berkas oleh staf senior. Input ulang semua. Kalau salah, kamu yang tanggung. Raka membuka map itu. Angka-angka tidak masuk akal, Marin terlalu bersih, biaya terlalu rapi. Ia mengangkat kepala. Pak, ini datanya. Staf itu mendekat, suara dingin. Kamu admin. Bukan analis. Raka menutup map perlahan. Baik, katanya. Sore hari, panggilan HR datang. Dewi Larasati menatapnya dari balik meja. Kamu cepat belajar, katanya halus, tapi tajam. Silakan, Bu. Di sini, jangan sok idealis. Perusahaan ini tidak butuh pahlawan. Raka menatap lurus. Perusahaan butuh kejujuran. Dewi tersenyum kecil. Kalimat seperti itu, biasanya tidak bertahan lama. Saat jam pulang, Bimo melewati mejanya. Besok datang lebih pagi. Admin harus paling awal, pulang paling akhir. Siap, Pak, jawab Raka. Lift turun perlahan. Kaca lift memantulkan wajahnya, tenang, datar. Di balik nama Raka Saputra, ia mencatat satu kesimpulan. Perusahaan ini dijalankan bukan oleh sistem, tapi oleh rasa takut. Dan rasa takut selalu bisa dibongkar. Hari kedua Raka di lantai 12 dimulai dengan suara telepon yang berdering tanpa henti, printer yang berdengung, dan langkah kaki yang tergesa-gesa. Semua orang tampak sibuk, tapi suasana seperti perang diam. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Raka duduk di mejanya, memeriksa data dari proyek yang diterimanya kemarin. Setiap angka tampak rapi, tapi instingnya bilang ada yang tidak beres. Ia mengamati staf lain, membaca gestur dan nada suara mereka, menyusun catatan mental. Di sini, kekuasaan lebih berbicara daripada kebenaran. Di pantry, Nina menatapnya dari balik cangkir kopi. Kamu terlihat serius sekali, katanya. Ya, belajar membaca pola. Di sini, salah langkah kecil bisa menjadi bencana besar. Nina tersenyum pahit. Di sini,
Aturan tak tertulis lebih berkuasa daripada yang tertulis di buku prosedur. Yang salah langkah, biasanya langsung disingkirkan. Raka mengangguk. Jadi, kita harus bermain sesuai aturan mereka, sambil tetap menjaga prinsip kita. Persis. Hanya sedikit orang yang bisa menyeimbangkan itu. Kamu salah satu dari mereka? Nina menatapnya tajam. Raka meneguk kopi. Aku akan belajar. Pagi itu, Bimo datang menghampiri, seperti badai. Raka, kamu harus cepat mengerti aturan di sini, katanya kasar. Admin harus PK. Kalau salah langkah, bukan hanya pekerjaanmu yang rugi, tapi reputasi juga. Raka menunduk. Siap, Pak. Bimo berjalan pergi, meninggalkan aroma ketegangan. Raka menulis catatan mental. Aturan tak tertulis, rasa takut adalah senjata, manipulasi adalah norma. Menjadi benar tidak selalu aman. Tetap diam, tetap waspada, tetap belajar. Sepanjang pagi, Raka memperhatikan Surya Atmaja dari jauh. Direktur operasional itu berjalan seperti raja. Setiap kata yang diucapkan diikuti oleh rasa takut di sekitar stafnya. Surya tampak dihormati, tapi juga ditakuti. Raka menilai setiap perilaku, mencari celah di mana strategi rahasia bisa dijalankan nanti. Menjelang siang, Dewi Larasati memanggil Raka ke ruang HR. Ruang itu sunyi, ber-AC dingin, dan terasa seperti ruang interogasi. Kamu cepat belajar, Raka, katanya halus tapi penuh arti. Terima kasih, Bu. Tapi satu saran, Dewi menatapnya dalam. Di sini, jangan sok idealis. Orang yang terlalu idealis biasanya tidak bertahan lama. Raka menatap lurus. Perusahaan ini butuh kejujuran, katanya tenang. Dewi tersenyum tipis. Kalau begitu, kita lihat saja, ya? Sore hari, Raka kembali ke mejanya. Telepon masih berdering, dokumen baru menumpuk, dan Bimo terus memantau setiap langkah staf. Raka menarik napas dalam, menatap catatannya. Di sini, kesabaran dan ketenangan lebih berharga daripada keberanian terang-terangan. Dan setiap gerakan diam bisa menjadi strategi terselubung. Ketika lift turun, Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Wajah itu tenang, penuh konsentrasi, tapi matanya sudah menyimpan rencana. Ia tahu, permainan baru saja dimulai, dan aturan tak tertulis ini adalah medan yang harus ia menaklukkan. Hari ketiga di lantai 12 dimulai seperti biasa. Telepon berdering, printer berdengung, langkah kaki cepat, dan suara Bimo yang selalu menggema di seluruh ruang. Raka duduk di mejanya, menatap tumpukan berkas proyek yang baru masuk. Angka-angka itu tampak rapi, tapi instingnya bilang ada yang tersembunyi. Kesalahan yang disengaja untuk menekan staf bawah atau menutupi manipulasi manajemen senior. Di pantry, Nina sudah menunggu dengan secangkir kopi hangat. Kamu terlihat lebih tenang hari ini, katanya. Lebih tenang? Mungkin karena aku sudah mulai memahami pola mereka, jawab Raka sambil menyeruput kopi. Nina mencondongkan tubuh. Kamu serius mau bertahan di sini? Banyak yang tidak tahan tekanan, apalagi kalau mereka menyasarmu, katanya pelan. Raka menatap lurus. Bukan hanya bertahan. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Dan aku ingin perusahaan ini kembali dijalankan dengan prinsip, bukan ketakutan. Nina tersenyum tipis. Kamu berbeda dari yang lain. Tidak banyak yang berani bicara seperti itu. Raka menulis catatan mental, aliansi kecil adalah kekuatan. Orang yang jujur bisa menjadi senjata. Kita harus menemukan mereka, dan menjaga mereka tetap aman. Siang itu, Bimo menghampiri, membawa peta proyek dan menumpahkan kemarahannya kepada staf. Data ini salah. Kepala kalian tidak fokus, teriaknya. Raka berdiri sedikit, mencoba menenangkan situasi. Pak, izinkan saya mengecek data ini. Bisa jadi ada kesalahan input minor, tapi bisa segera diperbaiki, katanya tenang. Bimo menatapnya tajam, lalu tersenyum sinis. Kamu sok peduli, ya? Lakukan saja. Jangan bikin repot. Raka kembali ke mejanya, membuka spreadsheet besar dengan tangan stabil. Ia memperhatikan kesalahan kecil yang mungkin disengaja. Sambil bekerja, ia berbisik kepada Nina, yang duduk di seberangnya. Kita harus catat semua ini. Semua manipulasi,
semua kesalahan yang disembunyikan. Suatu hari, semua ini akan berguna. Nina mengangguk, matanya bersinar. Kamu serius? Kamu benar-benar sedang mengumpulkan bukti? Bukan hanya bukti, kata Raka pelan, tapi juga pola. Siapa yang bisa dipercaya, siapa yang manipulatif, siapa yang bisa dihancurkan secara diam-diam. Sejak hari itu, Raka dan Nina mulai bekerja lebih dekat. Mereka bertukar kode kecil, cara diam-diam mengawasi staf senior, mencatat setiap gerakan, setiap kata yang menunjukkan manipulasi atau integritas. Aliansi ini terbentuk bukan karena keakraban, tapi karena kebutuhan untuk bertahan dan menegakkan prinsip. Menjelang sore, Raka menatap layar laptopnya. Peta aliansi rahasia sudah mulai terbentuk. Beberapa staf junior yang loyal terlihat jelas, sementara Bimo, Surya, dan Dewi semakin jelas karakternya, manipulatif, oportunis, dan berbahaya bagi integritas perusahaan. Raka tersenyum tipis di balik ketenangannya. Aliansi rahasia ini akan menjadi fondasi untuk kemenangan diam nanti. Dan malam yang tepat untuk mengungkapkan semuanya akan tiba. Ketika lift turun pulang, Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini, matanya tidak hanya fokus, ada tekad. Kekuatan sebenarnya bukan pada jabatan, tapi pada siapa yang bisa bertahan dan tetap benar. Aku akan bertahan, dan aku akan membersihkan rumahku sendiri. Pagi itu, lantai 12 terasa lebih berat dari biasanya. Suara telepon, printer, dan langkah kaki yang tergesa-gesa bercampur menjadi simfoni ketegangan. Raka duduk di mejanya, menatap tumpukan berkas yang baru masuk. Setiap halaman berisi angka yang tampak rapi, tapi instingnya mendesah. Ada sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang sengaja dibuat rumit untuk menekan staf. Bimo muncul tiba-tiba di sisi mejanya, wajah merah dan mata tajam. Raka, aku ingin kamu menyelesaikan ini hari ini. Semua? Bimo menjatuhkan setumpuk map ke meja Raka. Tanpa kesalahan. Semua data proyek, laporan biaya, marin, harus tepat. Kalau salah, tanggung jawabmu. Raka menelan ludah, menatap tumpukan map yang hampir setinggi kepala. Pak, jumlah ini terlalu banyak untuk diselesaikan dalam satu hari. Tidak ada kata terlalu banyak. Admin harus bisa. Cepat, atau aku sendiri yang akan menilai kemampuanmu, Bimo menyeringai. Staf lain menunduk, takut menatap Raka. Mereka tahu, siapapun yang gagal akan menjadi sasaran ejekan dan kemarahan Bimo. Raka menarik napas dalam. Tugas mustahil, tapi ini bukan tentang cepat selesai. Ini tentang strategi. Raka mulai menyusun rencana. Ia membagi data menjadi kategori, memprioritaskan yang kritis, menandai kesalahan yang jelas, dan menyiapkan catatan rahasia. Sambil bekerja, ia terus mengamati, siapa yang menatapnya dengan iri, siapa yang mencoba memanfaatkan situasi, dan siapa yang diam tapi setia pada integritas. Nina menepuk pundaknya pelan. Kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Aku bisa bantu beberapa bagian. Raka menatapnya dengan mata tenang. Terima kasih. Tapi kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai staf senior tahu bahwa kita mengorganisir strategi ini secara rahasia. Sore hari, Bimo datang mengecek. Bagaimana progresnya, Raka? Masih banyak yang tersisa. Jangan bikin aku menunggu lama. Raka menatap map di depannya, lalu menatap Bimo. Pak, sebagian besar sudah selesai, sisanya sedang diperiksa ulang. Semua data penting sudah divalidasi. Bimo menatapnya tajam, lalu tersenyum sinis. Baiklah, tapi ingat, admin harus selalu waspada. Sedikit kesalahan, dan kamu akan belajar cara kerja sebenarnya di sini. Setelah Bimo pergi, Raka menatap layar laptopnya, catatan rahasia dan strategi mulai terbentuk jelas. Ia menulis catatan mental. Tugas mustahil bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji. Kesabaran, perhitungan, dan strategi rahasia adalah kunci untuk tetap bertahan dan melihat siapa yang benar-benar dapat dipercaya. Ketika lift turun pulang, Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Wajah itu tenang, matanya fokus. Ia tahu, tugas ini adalah latihan pertama untuk kemenangan diam yang lebih besar. Dan kemenangan itu akan datang melalui strategi, bukan keberanian terang-terangan. Hari-hari di lantai 12 berjalan seperti perang diam.
Raka duduk di mejanya, menatap layar laptop, tapi matanya tidak hanya fokus pada angka. Ia mengamati setiap gerakan, nada suara, dan bahasa tubuh staf senior. Setiap kata yang diucapkan Bimo, setiap senyum tipis Dewi, bahkan langkah Surya yang teratur, semua menjadi data bagi Raka. Di sisi lain, Nina mulai menjadi sekutu yang tak ternilai. Ia membantu Raka memverifikasi data, menandai kesalahan tersembunyi, dan menjadi mata tambahan yang memperkuat strategi dia mereka. Saat Bimo lewat, Raka tidak menatap langsung. Ia memperhatikan gerakannya, bagaimana Bimo menyebarkan ketakutan, siapa yang ia pilih untuk merendahkan, dan kapan ia memberi celah untuk kesalahan. Semua itu dicatat di catatan mental Raka. Bimo menggunakan ketakutan sebagai senjata. Tapi senjata itu juga bisa digunakan melawan dia jika kita tahu pola serangannya. Di ruang meeting, Surya memimpin diskusi tentang proyek baru. Suaranya tegas, hampir mengintimidasi, dan staf menunduk. Raka duduk di sudut, menatap setiap interaksi, mencatat siapa yang menurut Surya loyal, siapa yang terlihat oportunis. Dewi Larasati, seperti biasa, diam dan menilai. Hanya beberapa kata yang ia ucapkan, tapi kata-kata itu penuh makna dan niat tersembunyi. Raka menyadari bahwa Dewi adalah tipe oportunis yang sabar. Ia tidak menyerang langsung, tapi memanipulasi dari bayang-bayang. Raka mencatat. Surya adalah ambisius dan manipulatif secara terang-terangan. Dewi oportunis, manipulatif secara halus. Bimo kasar, agresif, dan mudah diprovokasi. Satu-satunya yang konsisten dan jujur, Nina. Aliansi diam ini akan menjadi kunci. Sore hari, Raka duduk di pantry, menatap cangkir kopinya. Nina menatapnya. "Kamu terlalu serius," katanya. "Aku sedang belajar membaca medan," jawab Raka. "Medan ini, keras. Banyak yang tidak akan bertahan," Nina menekankan. "Aku tidak di sini untuk bertahan. Aku di sini untuk menang. Diam-diam, tapi pasti," kata Raka, matanya menatap jauh keluar jendela. Ketika lift turun pulang, Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini, bukan hanya ketenangan yang terlihat, tapi perhitungan matang, strategi tersembunyi, dan tekad untuk membersihkan perusahaan dari manipulasi. Observasi diam adalah kekuatan. Siapa yang bisa bertahan dan tetap jujur akan menjadi pilar kemenangan. Dan kemenangan itu akan datang. Hari ke-6 Raka di lantai 12 dimulai dengan ketegangan yang lebih nyata dari biasanya. Sebuah email tiba di kotak masuk semua staf, audit proyek mendadak, seluruh data harus dicek hari ini. Raka menatap layar, lalu menghela napas. Ini bukan sekadar pekerjaan administratif biasa. Ini adalah ujian, kemampuan, kesabaran, dan ketenangan setiap staf diuji secara langsung. Di pantry, Nina menatapnya dengan serius. "Ini akan sulit. Bimo akan menggunakannya untuk menekan kita semua," katanya. Raka menatapnya, "Tenang. Aku sudah mempersiapkan sebagian data. Kita harus tetap diam, fokus pada kesalahan nyata, dan jangan sampai terlihat panik." Audit dimulai. Raka membuka spreadsheet besar, memeriksa setiap angka, setiap marin, setiap catatan yang mencurigakan. Staf senior lain sibuk dengan panik, beberapa terlihat gugup, beberapa pura-pura sibuk. Bimo muncul, matanya tajam, menatap setiap staf seperti predator. "Bagaimana progresnya?" "Jangan bikin aku menunggu lama," teriaknya. Raka menunduk, tangannya tetap stabil saat memeriksa data. Ia mengangkat pandangan sesekali, memperhatikan siapa yang salah langkah, siapa yang gugup, siapa yang mencoba menyembunyikan kesalahan. "Pak, data proyek ini sudah saya cek ulang. Hanya ada beberapa ketidaksesuaian minor, tapi sudah ditandai," kata Raka tenang. Bimo menatapnya tajam, lalu tersenyum sinis. "Kamu cepat belajar, tapi jangan terlalu percaya diri. Admin di sini harus tahu batasnya." Raka kembali menunduk, menulis catatan mental. Audit kecil ini bukan sekadar ujian data. Ini ujian karakter, kesabaran, dan strategi diam. Siapa yang tetap tenang akan memiliki keuntungan besar. Seiring berjalannya hari, Raka dan Nina bekerja secara diam-diam. Mereka menandai kesalahan-kesalahan yang disengaja oleh staf senior untuk menekan bawahan, menyusun catatan rahasia, dan mengidentifikasi pola manipulasi. Sore hari, audit selesai.
Banyak staf senior tampak lega, tapi beberapa mulai bersikap waspada setelah menyadari Raka tetap tenang dan teliti. Ketika lift turun pulang, Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini bukan hanya ketenangan yang terlihat, tapi strategi tersembunyi dan kemampuan membaca medan. Ia tahu. Audit kecil ini hanyalah pemanasan. Tantangan nyata akan datang, tapi aku sudah siap. Dan diam-diam, kita mulai mengumpulkan senjata untuk pembersihan nanti. Hari ke-7 di lantai 12 terasa lebih berat daripada sebelumnya. Suasana kantor dipenuhi oleh kombinasi telepon yang berdering, printer yang berdengung, dan langkah kaki yang cepat. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sebuah ketegangan baru yang tak terlihat, tapi terasa menekan. Surya Atmaja hadir di lantai 12. Raka duduk di mejanya, memeriksa spreadsheet proyek yang sudah diperiksa ulang. Tapi matanya tak berhenti mengamati gerak-gerik Surya. Direktur operasional itu berjalan perlahan, menatap staf satu persatu, menyebarkan aura kekuasaan yang membuat beberapa orang menunduk. Saat Raka menyalin data ke laporan baru, Surya mendekat, senyumnya tipis tapi matanya penuh arti. Raka, ya? Admin baru, katanya. Aku dengar kamu cepat belajar, tapi cepat belajar tidak selalu berarti tepat. Raka menatap lurus, menjaga ketenangan. Pak, saya berusaha memastikan semua data akurat, jawabnya tenang. Surya mencondongkan tubuh, suara lembut namun menusuk. Kamu tahu, di perusahaan ini, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Admin harus peka terhadap semua, terutama terhadap mereka yang duduk di atasmu. Raka menelan napas. Ancaman terselubung ini bukan jelas seperti Bimo yang kasar. Ini manipulasi halus, psikologis, yang membuat siapapun bisa ragu pada kemampuan diri sendiri. Nina menepuk bahunya pelan saat Surya berlalu. Kamu kuat. Jangan tunjukkan rasa takut. Itu yang dia mau, bisiknya. Raka mengangguk, menulis catatan mental. Surya manipulatif, halus, tapi bisa dianalisis. Ancaman terselubung ini adalah ujian membaca niat, bukan sekadar data. Kita harus tetap diam dan strategis. Siang itu, Raka mengamati rapat kecil antara Bimo dan Surya. Setiap kata mereka dipilih dengan cermat, setiap gerak tangan menandakan ancaman atau tawaran terselubung. Dewi berada di sudut ruangan, diam, tapi matanya memperhatikan dengan tajam. Raka mencatat. Semua orang memiliki cara manipulasi berbeda. Bimo kasar, Surya halus, Dewi oportunis. Mengetahui pola ini adalah senjata paling berharga. Menjelang sore, Raka duduk kembali di mejanya. Ia membuka catatan rahasianya, menandai setiap perilaku manipulatif yang diamatinya hari itu. Strategi dia mereka semakin jelas, mengamati, mencatat, menunggu momen untuk memulai pembersihan perusahaan dari staf yang manipulatif. Lift turun pulang, dan Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini matanya tidak hanya fokus, tapi tajam dan waspada, siap menghadapi ancaman yang terselubung sekalipun. Aku tahu siapa yang manipulatif, siapa yang bisa dipercaya. Ancaman terselubung ini hanyalah langkah pertama. Dan aku akan bertahan, diam-diam, tapi pasti. Hari ke-8 di lantai 12 dimulai dengan suasana yang sama tegangnya. Namun bagi Raka, ada kesempatan tersembunyi. Ia duduk di mejanya, menatap tumpukan berkas proyek, tapi pikirannya jauh lebih sibuk. Hari ini bukan hanya soal angka, hari ini tentang menyusun strategi diam yang akan menentukan masa depan perusahaan. Di pantry, Nina menatap Raka dengan mata serius. Kamu tampak berbeda hari ini. Lebih fokus, lebih tegas, katanya. Aku sedang menyusun strategi. Bukan untuk sekarang, tapi untuk hari-hari mendatang, jawab Raka tenang. Ia membuka catatan rahasianya. Setiap perilaku staf senior sudah dicatat, kebiasaan Bimo yang mudah marah, kecenderungan Surya untuk manipulasi halus, Dewi yang oportunis tapi sabar. Raka mengelompokkan informasi itu berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan potensi ancaman mereka. Raka, kamu serius akan melawan mereka? Tanya Nina pelan. Aku tidak akan melawan secara terang-terangan. Diam-diam, strategi yang tepat akan membersihkan perusahaan ini. Kita tidak ingin pertarungan terbuka. Hanya analisis, catatan, dan aksi yang tepat waktu, jawabnya. Seiring hari berjalan, Raka mulai mengamati interaksi staf lebih dalam.
Ia mempelajari cara Bimo mendominasi tim proyek, bagaimana Surya mempengaruhi keputusan manajemen, dan bagaimana Dewi memutar informasi untuk keuntungannya sendiri. Setiap celah dianalisis. Menjelang siang, sebuah rapat mendadak diadakan. Surya memimpin, dengan Bimo di sisi kanannya. Raka duduk di sudut, mendengarkan, mencatat pola ucapan, nada, dan nada tersirat yang muncul. Setiap keputusan yang tanpa acak, bagi Raka adalah bukti manipulasi. Ia menatap Nina. "Kamu lihat itu?" Surya menekan mereka dengan kata-kata yang halus tapi mematikan. Dan Bimo menambah ketakutan, membuat semua orang diam, katanya. Nina mengangguk. Jadi rencana kita harus memperhitungkan semua itu. Kita harus bergerak pelan, tapi pasti. Sore hari, Raka menutup laptopnya dan menatap jendela kantor. Cahaya matahari yang mulai redup menyoroti wajahnya. Ia menulis catatan mental. Strategi diam bukan tentang keberanian terang-terangan. Ini tentang mengetahui siapa yang bisa dipercaya, mengamati setiap gerakan, dan menyiapkan waktu yang tepat untuk bertindak. Aliansi diam akan menjadi senjata paling kuat. Ketika lift turun pulang, Raka menatap wajahnya di kaca. Kali ini, matanya memancarkan ketenangan, perhitungan, dan tekad yang siap melangkah ke tahap berikutnya, pembersihan internal perusahaan dari manipulasi dan ketidakjujuran. Hari ke-9 di lantai 12 dimulai dengan ketegangan yang terasa lebih pekat dari sebelumnya. Telepon berdering tanpa henti, printer berdengung, langkah kaki terdengar cepat, dan aroma kekhawatiran menyelimuti ruangan. Raka duduk di mejanya, menatap layar laptop, tapi pikirannya lebih sibuk membaca perilaku staf senior daripada angka di depan matanya. Tiba-tiba, Bimo muncul di depan meja Raka, wajahnya merah dan matanya tajam. "Raka, aku mau kamu menyelesaikan laporan ini dalam 3 jam. Semua data harus tepat, dan aku tidak mau kesalahan sekecil apapun." Raka menatap tumpukan map yang hampir setinggi kepala. Ia tahu ini bukan sekadar tugas administratif. Ini adalah ujian pertama, mengukur ketenangan, strategi, dan ketahanan mental Raka di bawah tekanan Bimo. "Pak, jumlah data terlalu banyak untuk 3 jam, kata Raka tenang. "Terlalu banyak?" "Tidak ada yang terlalu banyak. Admin harus bisa selesaikan." Bimo menatapnya sinis, lalu meninggalkan meja dengan langkah kasar. Raka menulis catatan mental. Ujian pertama, tekanan langsung dari Bimo. Kesabaran, fokus, dan strategi diam akan menjadi kunci. Ia mulai bekerja. Tangannya stabil, matanya fokus, dan pikirannya menganalisis setiap data dengan teliti. Di sela itu, ia memperhatikan interaksi staf lain, siapa yang panik, siapa yang mencoba menyalahkan orang lain, dan siapa yang tetap tenang. Semua ini dicatatnya untuk membentuk peta manipulasi internal. Nina datang membawakan kopi. "Kamu terlihat tenang, tapi aku tahu ini berat," katanya. "Ini bukan tentang berat atau ringan. Ini tentang strategi. Setiap kesalahan yang mereka tunggu bisa kita gunakan untuk mengetahui pola manipulasi mereka," jawab Raka. Waktu terus berjalan. Bimo sesekali mendekat, menatap Raka dengan tajam, memberi komentar yang bernada merendahkan. Namun Raka tetap fokus, tidak terbawa emosi, hanya mencatat pola perilaku Bimo. 2 jam 30 menit berlalu. Laporan hampir selesai. Raka menulis catatan kecil untuk dirinya sendiri. Ketahanan mental diuji di sini. Ancaman langsung, ejekan, tekanan waktu, semua bagian dari ujian pertama. Yang tenang akan menang. Yang panik akan kalah. Tepat 3 jam, Raka menyerahkan laporan. Bimo menatap, membaca sebentar, lalu tersenyum tipis. Tidak buruk. Tapi jangan terlalu percaya diri. Masih banyak ujian menunggumu," katanya. Raka menunduk, tenang. Ia tahu, ujian pertama ini hanyalah awal. Strategi diam, observasi, dan catatan rahasia akan menjadi senjata yang lebih kuat di hari-hari berikutnya. Lift turun pulang, dan Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini matanya memancarkan ketenangan, ketahanan, dan tekad. Ujian pertama selesai. Tapi perang sesungguhnya baru dimulai. Dan aku siap. Hari ke-10 di lantai 12 dimulai dengan atmosfer yang sama tegangnya. Telepon berdering, printer berdengung, langkah kaki terdengar tergesa-gesa,
dan aroma persaingan serta ketakutan memenuhi udara. Raka duduk di mejanya, memeriksa laporan audit yang baru selesai, tetapi matanya tetap waspada terhadap staf senior. Sejak beberapa hari terakhir, Raka telah mencatat pola perilaku Bimo, Surya, dan Dewi. Hari ini, ia fokus pada jejak manipulasi yang ditinggalkan oleh mereka. Di pantry, Nina menatap Raka dengan serius. Kamu terlihat lebih sadar dari sebelumnya. Sepertinya kamu sudah mulai melihat siapa yang bermain kotor, katanya. Aku tidak hanya melihat, jawab Raka tenang. Aku mencatat. Setiap kata, setiap gerakan, setiap keputusan, semua menjadi bukti. Dan bukti itu akan menjadi senjata kita. Raka membuka catatan rahasianya. Surya memiliki cara manipulasi halus, memberi perintah dengan nada lembut, membuat staf merasa bersalah tanpa mengucapkan kata-kata kasar. Dewi oportunis, memutar informasi untuk keuntungannya sendiri, tampak diam tapi sebenarnya mengamati dan mengontrol jalannya proyek secara terselubung. Ia menulis catatan mental. Bimo agresif dan langsung, Surya halus dan psikologis, Dewi oportunis dan manipulatif diam-diam. Pola ini bisa digunakan untuk merencanakan pembersihan internal secara strategis. Siang itu, Raka menghadiri rapat proyek yang dipimpin Surya. Ia duduk di pojok, memperhatikan setiap kata, setiap ekspresi. Surya mencoba menguji staf junior dengan pertanyaan yang membingungkan, membuat mereka merasa salah walaupun jawabannya benar. Raka menatap Nina. Kamu lihat itu? Dia membuat mereka ragu dengan kata-kata halus. Ini manipulasi psikologis tingkat tinggi, katanya pelan. Nina mengangguk. Kalau kita salah langkah, kita bisa menjadi target berikutnya, katanya. Justru itu, jawab Raka, semua ini menjadi peta bagi kita. Setiap jejak manipulasi akan menjadi titik lemah mereka. Sore hari, Raka duduk di mejanya, menandai setiap catatan, menghubungkan titik-titik antara manipulasi Bimo, Surya, dan Dewi. Ia mulai melihat pola yang jelas, siapa yang bisa dimanfaatkan, siapa yang harus diwaspadai, dan siapa yang bisa menjadi sekutu rahasia. Lift turun pulang, dan Raka menatap wajahnya di kaca. Kali ini, matanya memancarkan ketenangan, ketajaman analisis, dan tekad strategis. Jejak manipulasi sudah terekam. Waktu pembersihan diam-diam akan tiba. Dan semua orang akan belajar bahwa perusahaan ini akan kembali dijalankan dengan prinsip, bukan ketakutan. Hari ke-11 di lantai 12 dimulai dengan suasana yang sama tegangnya, tapi kini Raka menatap setiap gerakan staf dengan fokus baru. Setelah mengidentifikasi jejak manipulasi para senior, langkah berikutnya adalah menguji kesetiaan staf junior, siapa yang bisa menjadi sekutu rahasia, siapa yang mungkin terdorong oleh ketakutan atau kepentingan pribadi. Di pantry, Nina sudah menunggu dengan secangkir kopi hangat. Kamu tampak lebih serius dari biasanya, katanya. Ini bukan soal keseriusan, ini soal strategi, jawab Raka. Aku harus tahu siapa yang bisa dipercaya sepenuhnya. Tanpa itu, rencana kita akan gagal. Raka mulai melakukan pengamatan kecil, memberinya tugas-tugas rahasia yang tampak sederhana tapi mengandung informasi sensitif. Ia melihat siapa yang mengeluh, siapa yang menunda, dan siapa yang bekerja dengan jujur serta hati-hati. Suasana menjadi lebih menegangkan ketika Bimo lewat, menatap Nina dan Raka. Apa yang kalian kerjakan? Jangan main-main. Raka menatap Bimo datar, tetap diam dan fokus pada pekerjaannya. Bimo mengangkat alis, meremehkan, lalu pergi. Raka menulis catatan mental. Ujian kepercayaan adalah kunci. Aliansi yang kuat akan menentukan efektivitas strategi diam. Yang setia akan menjadi pilar, yang takut bisa menjadi risiko. Siang itu, Raka memberikan Nina akses ke beberapa dokumen proyek, sambil menekankan untuk memperhatikan hal-hal yang mungkin disembunyikan oleh staf senior. Ini tidak hanya tentang pekerjaan, tapi tentang loyalitas dan integritas. Aku harus tahu kamu bisa diandalkan, katanya. Nina menatapnya, sedikit tersenyum. Kamu benar. Aku akan pastikan tidak ada yang terlewat. Menjelang sore, Raka meninjau catatan hari itu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Nina benar-benar dapat diandalkan. Ia tetap jujur, teliti, dan mampu bekerja di bawah tekanan, bahkan saat ancaman terselubung dari Bimo dan Surya hadir. Lift turun pulang, dan Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini matanya memancarkan kepercayaan, ketelitian,
dan kesiapan membangun aliansi rahasia. Ujian kepercayaan selesai. Sekutu sudah teridentifikasi. Kini fondasi strategi diam kita semakin kuat. Langkah selanjutnya, merencanakan pembersihan internal dengan presisi. Hari ke-12 di lantai 12 dimulai dengan udara yang berat. Raka duduk di mejanya, menatap layar laptop, tetapi kali ini bukan angka yang menjadi fokus utama, melainkan kesalahan-kesalahan kecil yang disengaja oleh staf senior. Sejak beberapa hari terakhir, ia telah mencatat setiap pola manipulasi. Hari ini, kesempatan muncul, kesalahan nyata Bimo dan Surya mulai terlihat, memberikan celah pertama untuk menguji strategi diamnya. Di pantry, Nina menatapnya serius. Kamu terlihat berbeda. Sepertinya kamu menemukan sesuatu, katanya. Ya. Kesalahan mereka mulai terlihat. Ini pertama kalinya kita bisa melihat bukti nyata manipulasi mereka, jawab Raka. Raka membuka laporan proyek terbaru. Angka-angka tampak rapi di permukaan, tapi instingnya memberitahu ada ketidaksesuaian kecil. Ia menandai beberapa marin yang tidak sesuai, beberapa pengeluaran yang tanpa dipaksakan, dan keputusan proyek yang menguntungkan satu pihak tanpa alasan jelas. Siang itu, Raka menghadiri rapat kecil dengan Bimo dan Surya. Surya membahas proyek baru dengan nada lembut tapi menekan. Bimo menyela, memberikan data yang salah dengan sengaja untuk menekan staf junior. Raka diam, mengamati, menulis catatan mental. Kesalahan nyata mulai muncul. Bimo jelas sengaja menekan staf dengan data yang salah. Surya memanfaatkan situasi untuk menunjukkan dominasi halus. Ini bukti pertama yang bisa digunakan dalam strategi diam. Nina duduk di seberangnya, menatap catatan Raka. Kamu akan menggunakan ini, bagaimana? Raka tersenyum tipis. Tidak sekarang. Semua akan digunakan di waktu yang tepat. Kesalahan mereka adalah senjata kita, tapi kita harus bergerak diam-diam. Sore hari, Raka meninjau catatan rahasianya. Kesalahan-kesalahan yang tercatat hari ini menjadi peta manipulasi yang semakin jelas. Ia tahu, jika digunakan secara strategis, bukti ini akan menjadi senjata paling efektif untuk membersihkan perusahaan dari staf yang manipulatif. Lift turun pulang, dan Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini, matanya memancarkan ketenangan, ketajaman, dan kesiapan untuk tahap selanjutnya, menggunakan bukti kesalahan mereka sebagai langkah pertama dalam pembersihan internal. Kesalahan mereka terlihat. Strategi diam semakin nyata. Langkah berikutnya, menyiapkan aksi dengan presisi. Hari ke-13 di lantai 12 terasa berbeda. Raka duduk di mejanya, menatap tumpukan data dan catatan rahasianya, tetapi fokusnya bukan lagi pada angka semata. Hari ini, ia mulai membangun kekuatan aliansi, mengorganisir staf junior yang dapat dipercaya untuk langkah pembersihan internal yang diam-diam. Di pantry, Nina menatapnya serius. Kamu benar-benar akan membawa aliansi ini ke level berikutnya? Ya. Kita tidak bisa melawan manipulasi ini sendiri. Kita butuh sekutu yang jujur, yang bisa bekerja diam-diam, dan memahami strategi, jawab Raka. Raka mulai menyaring staf junior. Ia memberikan tugas-tugas rahasia yang tampak sederhana, tapi mengandung informasi penting. Setiap tindakan, reaksi, dan ketekunan mereka menjadi tolok ukur kesetiaan. Nina menjadi titik inti aliansi, namun Raka menaruh perhatian pada beberapa staf junior lain yang terlihat potensial. Siang itu, Raka mengadakan pertemuan kecil di ruang pantry, menjelaskan tugas-tugas dengan cara yang sangat hati-hati agar tidak diketahui staf senior. Kalian tidak hanya mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Kalian harus mencatat semua hal yang mencurigakan, mengamati setiap perilaku staf senior, dan melaporkan secara rahasia. Integritas kita adalah senjata, jelas Raka. Nina mengangguk. Kami mengerti. Tidak ada yang akan bocor, katanya mantap. Raka menulis catatan mental. Kekuatan aliansi ini akan menjadi fondasi strategi diam. Tanpa mereka, bukti kesalahan dan manipulasi tidak akan bisa dimanfaatkan. Sekutu yang setia adalah pilar utama untuk pembersihan internal. Menjelang sore, Raka duduk kembali di mejanya, meninjau catatan setiap staf junior yang berpotensi menjadi sekutu rahasia. Ia mulai menghubungkan titik-titik antara bukti kesalahan staf senior dan kekuatan aliansi diamnya. Lift turun pulang, dan Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini,
Matanya memancarkan kepemimpinan strategis, ketenangan, dan kesiapan menggerakkan aliansi. Aliansi terbentuk. Sekarang kita memiliki kekuatan untuk memulai langkah pembersihan internal dengan presisi. Strategi diam akan mulai berjalan. Hari ke-14 di lantai 12 dimulai dengan getaran ketegangan yang lebih terasa daripada sebelumnya. Raka duduk di mejanya, menatap layar laptop, tetapi matanya sesekali menatap staf senior yang sibuk dengan proyek mereka. Strategi diam yang ia susun bersama aliansi mulai menunjukkan hasil. Manipulasi para senior mulai tampak jelas. Di pantry, Nina menatapnya dengan mata berbinar. Kamu lihat itu? Bimo melakukan kesalahan kecil lagi, data yang sengaja dia manipulasi mulai ketahuan, katanya. Raka menatapnya tenang. Ya. Itu tanda pertama. Mereka mulai meninggalkan jejak yang bisa kita gunakan. Ini bukti bahwa strategi diam kita berhasil, jawabnya. Raka membuka catatan rahasianya dan menandai setiap kesalahan kecil yang muncul. Surya, yang selalu manipulatif secara halus, mulai terlihat gugup ketika Raka dan aliansi diam-diam memverifikasi data. Dewi, yang biasanya sabar dan oportunis, juga menunjukkan tanda-tanda ketegangan saat beberapa informasi yang ia kelola dipertanyakan oleh staf junior. Siang itu, rapat proyek digelar. Bimo mencoba menekan staf dengan data yang salah, Surya memberikan tekanan halus, dan Dewi menatap dengan ekspresi penuh perhitungan. Raka tetap diam, tetapi setiap gerakan mereka dicatat, dianalisis, dan dihubungkan dengan bukti sebelumnya. Nina duduk di sampingnya. Kamu benar-benar bisa membaca semua ini, katanya. Raka menatapnya, sedikit tersenyum. Ini bukan soal membaca. Ini soal mengamati, mencatat, dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Tanda pertama ini hanyalah permulaan. Menjelang sore, Raka meninjau catatan hari itu. Bukti-bukti manipulasi mulai terstruktur, jejak kesalahan mereka mulai jelas, dan aliansi diamnya bekerja efektif. Ia menulis catatan mental. Tanda pertama muncul. Strategi diam berhasil mengungkap pola manipulasi. Sekarang saatnya memperkuat aliansi dan bersiap untuk langkah pembersihan berikutnya. Liv turun pulang, dan Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini, matanya memancarkan ketenangan, ketajaman analisis, dan kepuasan strategis. Tanda pertama sudah muncul. Langkah berikutnya akan lebih besar, lebih terencana, dan lebih menentukan masa depan perusahaan. Hari ke-15 di lantai 12 dimulai dengan atmosfer yang tegang. Raka duduk di mejanya, menatap layar laptop, tetapi pikirannya bukan hanya pada angka atau laporan. Hari ini, pergerakan rahasia aliansi mulai dijalankan, langkah-langkah kecil untuk menekan para senior manipulatif, sambil tetap menjaga ketenangan dan diam-diam mengumpulkan bukti. Di pantry, Nina menatap Raka dengan ekspresi serius. Kamu benar-benar akan mulai bergerak sekarang? Ya. Tapi bukan dengan konfrontasi. Semua langkah harus rahasia, tepat, dan terencana. Ini soal psikologi, bukan kekerasan, jawab Raka tenang. Raka mulai memberi tugas khusus kepada staf junior yang tergabung dalam aliansi rahasia. Tugas-tugas itu tampak biasa bagi staf senior, tetapi sebenarnya dirancang untuk memancing kesalahan dan mengumpulkan bukti manipulasi. Siang itu, Bimo kembali mencoba menekan staf dengan cara yang kasar dan agresif. Surya mengawasi dengan senyum tipis, memberikan tekanan halus. Dewi duduk di pojok, diam tapi penuh perhitungan. Raka, bersama aliansinya, bergerak diam-diam, menandai setiap kesalahan, menyimpan catatan, dan mengamati reaksi mereka. Nina menepuk bahunya pelan. Kamu yakin semua ini tidak akan ketahuan? Raka menatapnya, penuh keyakinan. Diam-diam adalah senjata kita. Selama kita tidak terlihat, kita bisa mengendalikan permainan. Menjelang sore, beberapa kesalahan kecil Bimo dan Surya mulai muncul ke permukaan. Aliansi diam Raka segera menandai dan mencatatnya. Dewi, yang biasanya sabar, terlihat sedikit gugup ketika beberapa keputusan proyeknya dipertanyakan oleh staf junior. Semua ini membuat Raka menulis catatan mental. Pergerakan rahasia berhasil memunculkan reaksi. Bukti manipulasi mulai terkumpul. Saatnya memperkuat tekanan internal tanpa diketahui para senior. Liv turun pulang, dan Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini matanya memancarkan ketenangan, strategi,
dan kepuasan atas pergerakan pertama aliansi diam. Pergerakan rahasia pertama sukses. Strategi diam berjalan sesuai rencana. Pembersihan internal semakin dekat. Hari ke-16 di lantai 12 dimulai dengan nuansa yang lebih tegang. Raka duduk di mejanya, menatap catatan rahasia dan data yang dikumpulkan aliansi. Kini, bukti-bukti kesalahan dan manipulasi para senior semakin jelas, memberi keunggulan strategis yang nyata bagi Raka dan timnya. Di pantry, Nina menatap Raka dengan mata berbinar. Kamu lihat ini? Semua kesalahan mereka mulai terkumpul, dan mereka mulai terlihat gugup, katanya. Raka menatap layar laptopnya, tenang. Ya. Bukti menguat. Ini berarti strategi diam kita berhasil. Setiap langkah mereka yang salah kini menjadi senjata kita. Raka meninjau laporan proyek terbaru. Marin yang terlalu rapi, data yang sengaja dipaksakan, keputusan yang menguntungkan satu pihak, semua mulai terlihat jelas. Bimo semakin sering melakukan kesalahan kecil, Surya terlihat lebih berhati-hati, dan Dewi mulai menunjukkan ketegangan di wajahnya. Siang itu, rapat proyek berlangsung dengan ketegangan yang meningkat. Bimo berusaha menekan staf junior, Surya memberikan tekanan halus, dan Dewi mengamati. Namun aliansi diam Raka bekerja efektif. Setiap kesalahan dicatat, dianalisis, dan dihubungkan dengan bukti sebelumnya. Nina duduk di sampingnya, menatap catatan Raka. Kamu benar-benar membuat mereka tidak nyaman, ya? Raka tersenyum tipis. Ini bukan soal membuat mereka tidak nyaman. Ini tentang mengumpulkan bukti. Setiap kesalahan mereka adalah titik lemah yang akan kita gunakan saat waktunya tiba. Menjelang sore, Raka menulis catatan mental. Bukti menguat. Setiap manipulasi dan kesalahan kini terlihat jelas. Strategi diam dan aliansi rahasia semakin kokoh. Saatnya bersiap untuk langkah pembersihan internal berikutnya. Liv turun pulang, dan Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini matanya memancarkan ketenangan, kepastian strategis, dan kesiapan untuk fase pembersihan internal yang lebih nyata. Bukti sudah kuat. Strategi diam berhasil. Pembersihan internal tidak bisa lagi ditunda. Hari ke-17 di lantai 12 dimulai dengan suasana yang semakin tegang. Raka duduk di mejanya, menatap layar laptop, tetapi perhatiannya terpecah oleh reaksi staf senior. Bukti kesalahan dan manipulasi mereka mulai menimbulkan tekanan yang memuncak di kantor, dan aliansi diam Raka menjadi satu-satunya benteng. Bimo, yang biasanya kasar, kini terlihat frustrasi. Data yang biasanya bisa ia manipulasi dengan mudah mulai terbongkar oleh pengamatan aliansi. Ia berjalan ke arah meja staf junior dengan langkah cepat. Siapa yang melakukan ini? Kenapa data ini tidak sesuai? Teriaknya. Raka tetap tenang, menatap layar laptop seolah tidak terjadi apa-apa. Bimo menghentikan langkahnya, matanya menatap Raka tajam. Kamu, admin baru. Apa ini ulahmu? Raka menunduk, tenang. Pak, saya hanya mengikuti prosedur dan catatan yang ada, jawabnya mantap. Surya berdiri di sudut, tersenyum tipis. Bimo, jangan terlalu keras. Kadang kesalahan memang muncul. Tapi kita harus hati-hati, katanya halus, dengan nada yang menekan psikologi staf lain. Dewi, diam tapi penuh perhitungan, mengamati. Raka menulis catatan mental. Tekanan memuncak. Bimo frustrasi, Surya halus tapi menekan, Dewi menunggu dengan sabar. Semua ini bagian dari ujian aliansi. Kesabaran dan ketenangan adalah senjata kita. Di pantry, Nina duduk di samping Raka. Kamu yakin aliansi kita bisa bertahan dengan tekanan seperti ini? Raka menatapnya, penuh keyakinan. Aliansi ini sudah teruji. Kita diam, mengamati, mencatat. Tekanan ini justru menguatkan bukti dan kesetiaan kita. Jangan khawatir. Seiring hari berjalan, tekanan meningkat. Staf junior mulai tertekan oleh ledakan kemarahan Bimo dan tekanan halus Surya. Tapi aliansi diam tetap fokus, mencatat setiap kesalahan, menjaga integritas, dan mengamati pola manipulasi. Menjelang sore, Raka menatap wajahnya di kaca lift. Matanya memancarkan ketenangan, fokus, dan kepastian. Tekanan memuncak, tapi strategi diam berjalan sesuai rencana. Aliansi bertahan.
Saatnya bersiap untuk langkah pembersihan berikutnya. Hari ke-18 di lantai 12 dimulai dengan atmosfer yang lebih tegang daripada sebelumnya. Raka duduk di mejanya, menatap catatan rahasia dan bukti-bukti kesalahan para senior. Hari ini adalah saatnya langkah pembersihan pertama, menekan staf senior secara diam-diam, menggunakan bukti yang sudah dikumpulkan aliansi. Di pantry, Nina menatapnya serius. Kamu benar-benar akan memulai aksi sekarang? Ya. Tapi semua dilakukan diam-diam. Tidak ada konfrontasi terbuka. Bukti dan strategi akan menjadi senjata kita, jawab Raka tenang. Raka mulai mengirim laporan internal minor yang berisi peringatan halus tentang ketidaksesuaian data proyek, seolah berasal dari prosedur audit rutin. Nama-nama yang terlibat salah tercatat tanpa menyebut siapa yang bersalah secara langsung. Siang itu, Bimo terlihat gelisah ketika melihat laporan audit minor tersebut. Surya menatap dengan senyum tipis, mencoba menganalisis sumber ketidakberesan. Dewi diam di pojok, wajahnya menandakan ketegangan, menyadari bahwa ada sesuatu yang bergerak di belakang layar. Raka menulis catatan mental. Langkah pembersihan pertama berhasil. Reaksi mereka mulai terlihat, ketegangan meningkat, kesalahan mereka terungkap, dan mereka mulai mencari-cari sumbernya. Strategi diam bekerja. Nina duduk di sampingnya. Mereka mulai panik, ya? Ya, tapi ini hanya langkah awal. Kita bergerak pelan, presisi, dan rahasia. Ketakutan mereka akan mengungkap lebih banyak lagi kesalahan jika kita tetap diam, jawab Raka. Menjelang sore, Raka meninjau catatan hari itu. Bukti yang sudah lama dikumpulkan kini semakin kuat, dan reaksi para senior memberikan kesempatan untuk langkah berikutnya. Aliansi diam tetap fokus, menjaga integritas dan memantau setiap gerakan. Liv turun pulang, dan Raka menatap wajahnya di kaca. Matanya memancarkan ketenangan, kepastian strategis, dan keyakinan akan keberhasilan pembersihan internal. Langkah pembersihan pertama selesai. Strategi diam berjalan sesuai rencana. Para manipulatif mulai tertekan. Saatnya bersiap untuk langkah berikutnya. Hari ke-19 di lantai 12 dimulai dengan atmosfer yang semakin kacau. Setelah langkah pembersihan pertama, para senior mulai panik. Reaksi mereka tidak lagi tersembunyi. Ketegangan, kecurigaan, dan kekacauan mulai merambat di seluruh lantai 12. Bimo terlihat gelisah sejak pagi, menatap data proyek dengan tangan gemetar. Surya berusaha menutupi ketidaknyamanan dengan senyum tipis, tetapi matanya mengisyaratkan ketegangan. Dewi yang biasanya tenang, kini mulai berbicara dengan nada lebih cepat, menanyakan staf junior tentang laporan-laporan kecil yang tampak biasa tapi sekarang menjadi ledakan kecil yang mengganggu rencana manipulatif mereka. Raka duduk di mejanya, menatap layar laptop, tenang. Aliansi diamnya terus mencatat semua reaksi ini. Setiap percakapan, ekspresi, dan kesalahan baru menjadi bukti tambahan. Nina duduk di sampingnya, menatap kagum. Mereka benar-benar panik. Semua yang mereka kendalikan mulai berbalik, katanya. Raka menatapnya, tetap tenang. Ya, kekacauan ini adalah bukti keberhasilan strategi diam. Mereka mulai saling curiga. Panik mereka akan mengungkap lebih banyak kesalahan, dan kita hanya tinggal mencatat. Siang itu, Bimo menuduh staf junior melakukan kesalahan yang bukan mereka buat. Surya menambahkan komentar halus, membuat staf lain semakin bingung. Dewi mulai mencoba menutupi kesalahan yang muncul, tetapi ketegangan terlihat jelas di wajahnya. Raka menulis catatan mental. Reaksi dan kekacauan menunjukkan strategi diam berhasil. Setiap kesalahan baru muncul dari kepanikan mereka sendiri. Aliansi tetap fokus, dan bukti semakin kuat. Ini adalah momen untuk memperkuat posisi kita sebelum langkah pembersihan berikutnya. Menjelang sore, lift penuh dengan staf yang terlihat cemas dan membicarakan kekacauan internal. Raka menatap wajahnya di kaca lift. Kali ini matanya memancarkan ketenangan, kepastian, dan keyakinan strategis. Reaksi dan kekacauan terjadi persis seperti yang direncanakan. Strategi diam kita bekerja sempurna. Langkah pembersihan berikutnya akan lebih menentukan. Hari ke-20 di lantai 12 dimulai dengan atmosfer yang lebih tegang daripada sebelumnya. Kekacauan yang muncul dari langkah pembersihan pertama kini membuka peluang bagi Raka untuk melancarkan langkah penentuan, langkah strategis yang akan mengguncang posisi para senior secara nyata. Raka duduk di mejanya, menatap layar laptop,
tetapi pikirannya fokus pada pola reaksi para senior. Ia menulis catatan mental. Langkah penentuan harus presisi. Bukti kesalahan mereka sudah terkumpul, aliansi siap, dan kekacauan mereka semakin terlihat. Waktunya untuk mengatur pukulan strategis pertama yang nyata. Di pantry, Nina menatap Raka dengan serius. Kamu benar-benar akan melakukan ini sekarang? Ya. Semua langkah dilakukan diam-diam, tapi efeknya harus terasa. Setiap gerakan mereka akan memperlihatkan kelemahan yang sebenarnya, jawab Raka. Siang itu, Raka mengatur pengiriman laporan audit internal resmi ke beberapa departemen, yang tampak seperti prosedur rutin tapi sebenarnya mengungkap kesalahan besar Bimo dan manipulasi halus Surya. Dewi mencoba menutup celah, tapi bukti yang tersimpan di aliansi diam Raka membuatnya kewalahan. Bimo menerima laporan itu dan matanya membara. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Teriaknya. Surya mencoba menenangkan suasana, tetapi jelas terlihat bahwa ia juga terguncang oleh bukti baru yang muncul. Raka menulis catatan mental. Langkah penentuan berhasil memicu reaksi nyata. Mereka mulai panik, saling menyalahkan, dan bukti semakin terlihat. Strategi diam bekerja lebih efektif dari yang diharapkan. Menjelang sore, Raka meninjau catatan aliansi diamnya. Semua bukti kini terstruktur rapi, reaksi para senior terekam, dan langkah-langkah strategis berikutnya sudah siap dijalankan. Liv turun pulang, dan Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Kali ini matanya memancarkan ketenangan, kepastian, dan kemenangan strategis. Langkah penentuan sukses. Para manipulatif terguncang, bukti kuat, aliansi siap. Saatnya menyiapkan pengungkapan akhir. Hari ke-21 di lantai 12 terasa berbeda. Raka duduk di mejanya, menatap layar laptop, tetapi ketenangan di matanya berbeda. Ada kepastian yang datang dari strategi yang telah berjalan sempurna. Hari ini adalah saatnya kebenaran mulai terungkap. Aliansi diam Raka telah mengumpulkan semua bukti kesalahan dan manipulasi Bimo, Surya, dan Dewi. Data yang tampak biasa kini menjadi senjata. Raka mulai mengirim beberapa dokumen secara diam-diam ke Dewan Direksi, seolah berasal dari audit rutin. Siang itu, Bimo menerima email yang membuatnya terhenyak. Surya menatap laporan yang sama, wajahnya berubah pucat. Dewi, biasanya tenang dan penuh perhitungan, terlihat panik dan gelisah. Raka menatap Nina. Mereka mulai sadar, tapi belum tahu sumbernya, katanya pelan. Nina menatapnya kagum. Jadi ini, semua bukti kesalahan mereka akan digunakan sekarang? Ya. Tapi kita masih diam. Tunggu saat yang tepat untuk pengungkapan final, jawab Raka. Menjelang sore, lift penuh dengan staf yang membicarakan laporan yang tiba-tiba muncul. Kekacauan mulai meluas, para senior saling menyalahkan dan kebingungan. Aliansi diam Raka tetap fokus, menandai setiap reaksi dan ekspresi mereka. Raka menulis catatan mental. Kebenaran mulai terungkap. Para manipulatif kehilangan kendali, bukti semakin kuat, aliansi tetap solid. Saatnya menyiapkan momen pengungkapan diri sebagai CEO dan pewaris perusahaan. Di ruang rapat utama, Raka akhirnya memutuskan waktunya tiba. Ia berjalan tenang masuk, menatap Surya, Bimo, dan Dewi. Semua terdiam, merasakan aura berbeda dari Raka yang biasanya tenang dan tidak mencolok. Selamat siang, kata Raka, suaranya mantap. Semua menatapnya bingung. Aku Raka Pradipta, ia melanjutkan. Pewaris tunggal PT Pradipta Properti Nusantara, dan mulai hari ini, CEO kalian. Kebisuan menyelimuti ruangan. Surya menelan ludah, Bimo tercekat, Dewi terdiam. Semua manipulasi, tekanan, dan rasa takut yang mereka bangun kini berbalik menghantui mereka. Raka menatap mereka dengan tenang. Semua bukti kesalahan dan manipulasi kalian sudah tercatat. Aku sudah menunggu waktu yang tepat. Sekarang, perusahaan ini akan dijalankan dengan prinsip, bukan ketakutan. Raka baru saja mengungkap identitas aslinya sebagai CEO dan pewaris PT Pradipta Properti Nusantara, dan ruangan rapat utama berubah menjadi medan ketegangan psikologis. Bimo, yang biasanya kasar dan percaya diri, kini terlihat terpukul. Matanya menyipit, menatap Raka dengan campuran kemarahan dan ketakutan. Kamu, apa maksudnya ini? Bagaimana bisa? Bimo terhenti, suaranya gemetar.
Surya menyesuaikan posisi duduknya, mencoba tetap tenang, tapi tubuhnya menunjukkan kegugupan. Ini tidak mungkin. Aku yang mengatur semuanya, bagaimana bisa kamu? Suaranya berhenti di tengah kalimat, ia sadar bahwa posisi dominannya sudah terkikis. Dewi tetap duduk diam, wajahnya menutupi kaget, tapi matanya tajam, penuh perhitungan. Raka menatap ketiganya, suara mantap. Semua bukti kesalahan, manipulasi, dan tekanan yang kalian lakukan selama ini sudah tercatat. Hari ini, perusahaan ini tidak lagi dijalankan oleh rasa takut, tapi oleh kejujuran dan integritas. Nina berdiri di samping Raka, menatap senior-senior itu. Kami semua bekerja dengan prinsip. Kesalahan kalian tidak bisa ditutupi lagi, katanya, suaranya jelas dan tegas. Bimo memukul meja. Ini tidak adil. Aku telah melakukan segalanya untuk perusahaan. Segalanya? Raka menatap tajam. Segalanya yang kau lakukan justru merusak. Aku sudah menunggu waktu yang tepat. Semua bukti sudah ada. Sekarang, tanggung jawab kalian harus jelas. Surya mencoba mengendalikan diri, tapi jelas terlihat ketegangan di wajahnya. Raka, kamu terlalu muda untuk mengambil alih. Aku. Raka memotong. Umur bukan ukuran. Integritas dan kepemimpinan adalah ukuran. Dan semua yang kalian lakukan menunjukkan bahwa kalian tidak layak memimpin. Dewi akhirnya bicara, suaranya halus tapi penuh ketegangan. Raka, kau benar-benar mempersiapkan ini dengan diam-diam. Raka tersenyum tipis. Diam adalah senjata paling kuat. Strategi itu, dan aliansi yang setia, memastikan perusahaan ini selamat dari orang-orang yang manipulatif. Liv turun pulang, dan Raka menatap wajahnya di kaca. Kali ini matanya memancarkan kepastian, otoritas, dan kemenangan strategis. Reaksi mereka menunjukkan posisi mereka runtuh. Kini perusahaan sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan yang tepat. Hari ke-23 di lantai 12 dimulai dengan suasana berbeda. Setelah pengungkapan identitasnya sebagai CEO, Raka duduk di ruang kantornya, menatap peta struktural perusahaan, dan menyiapkan konsolidasi kekuatan. Semua langkah sebelumnya kini membuahkan hasil, bukti-bukti kesalahan para senior manipulatif terkumpul, dan aliansi diamnya siap untuk ditempatkan pada posisi strategis. Di pantry, Nina menatap Raka penuh kekaguman. Jadi, sekarang kita benar-benar bisa mengatur ulang semuanya? Ya. Tapi setiap langkah harus presisi, jawab Raka. Kita tidak boleh terburu-buru. Kita akan menempatkan staf yang loyal di posisi kunci, memperkuat integritas perusahaan, dan memastikan manipulasi tidak terjadi lagi. Raka memanggil beberapa staf junior yang tergabung dalam aliansi diamnya. Ia menugaskan mereka ke departemen strategis, keuangan, proyek, HR, dan operasional. Setiap staf diberikan tanggung jawab yang jelas, sekaligus diberi akses untuk memantau jalannya perusahaan dengan transparansi. Bimo, Surya, dan Dewi kini mulai menerima kenyataan. Bimo dikurangi wewenangnya, Surya dipindahkan ke posisi yang lebih terbatas, dan Dewi berada di bawah pengawasan langsung Raka. Setiap perubahan dilakukan dengan profesional, tanpa membuat kekacauan baru, tetapi cukup tegas untuk menunjukkan otoritas baru. Raka menulis catatan mental. Konsolidasi kekuatan dimulai. Aliansi diam ditempatkan pada posisi strategis, manipulatif mulai terkekang, perusahaan mulai pulih. Langkah ini akan memastikan kontrol tetap pada integritas, bukan ketakutan. Menjelang sore, Raka meninjau laporan dari departemen yang baru dikonsolidasikan. Staf junior bekerja efektif, setiap bukti kesalahan sebelumnya kini membantu memantau jalannya perusahaan. Liv pulang, dan Raka menatap wajahnya di kaca. Kali ini matanya memancarkan kepastian, strategi matang, dan kepemimpinan penuh kendali. Kekuatan telah terkonsolidasi. Aliansi setia berada di posisi strategis. Perusahaan kini berada di tangan yang tepat. Hari ke-24 di lantai 12 dimulai dengan nuansa formal dan penuh arti. Setelah konsolidasi kekuatan, Raka menyiapkan pengukuhan resmi sebagai CEO. Acara ini bukan sekadar seremoni, ini adalah momen untuk menanamkan prinsip baru di perusahaan, memperkuat loyalitas staf, dan menunjukkan bahwa kepemimpinan manipulatif sudah berakhir. Di ruang rapat utama, seluruh manajemen dan staf hadir. Raka berdiri di depan podium, pandangannya tenang namun tegas.
Nina berada di sampingnya, sebagai simbol aliansi dan dukungan loyal staf junior. Selamat pagi, Raka memulai. Semua menatapnya penuh perhatian. Aku Raka Pradipta, pewaris tunggal PT Pradipta Properti Nusantara. Hari ini, aku secara resmi mengukuhkan diri sebagai CEO perusahaan ini. Ruangan sunyi. Bimo, Surya, dan Dewi menatapnya dengan campuran ketakutan dan keengganan, sementara staf lainnya menatap penuh harap. Perusahaan ini akan dijalankan dengan prinsip, integritas, transparansi, dan kerjasama, Raka melanjutkan. Tidak ada lagi manipulasi, tekanan, atau rasa takut. Semua keputusan akan berdasarkan data, etika, dan kepentingan perusahaan, bukan ego pribadi. Nina menambahkan, suaranya jelas dan yakin. Kami semua, staf junior yang setia, siap mendukung kepemimpinan ini. Perusahaan akan bersih, aman, dan adil untuk semua. Bimo mencoba bersuara, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Surya menunduk, Dewi tetap diam. Semua manipulatif senior kini mengetahui bahwa posisi mereka tidak lagi dominan. Raka menulis catatan mental. Pengukuhan selesai. Posisi CEO kini di tangan yang tepat. Prinsip perusahaan sudah jelas, loyalitas staf terjamin, dan masa depan PT Pradipta Properti Nusantara mulai bersih dari manipulasi. Lift pulang, dan Raka menatap wajahnya di kaca. Matanya memancarkan kepastian, ketenangan, dan rasa tanggung jawab yang penuh. Pengukuhan ini bukan akhir, tapi awal dari era baru. Perusahaan akan tumbuh dengan prinsip, bukan rasa takut. Aku siap memimpin. Hari ke-25 di lantai 12 membawa suasana berbeda. Matahari pagi menyinari gedung PT Pradipta Properti Nusantara, namun di dalamnya, udara terasa segar, bukan tegang. Setelah pengukuhan resmi sebagai CEO, Raka memulai era baru bagi perusahaan. Era yang dibangun di atas prinsip, integritas, dan loyalitas. Raka duduk di ruang kantornya, menatap laporan terbaru dari semua departemen. Aliansi setia bekerja efektif, semua staf junior yang ditempatkan di posisi strategis melaksanakan tugas dengan transparan dan profesional. Tidak ada lagi tekanan, manipulasi, atau rasa takut. Nina masuk membawa kopi. Semua berjalan lancar, Raka. Proyek, keuangan, HR, semua terpantau dengan baik, katanya. Raka tersenyum tipis. Ya. Era baru ini bukan hanya tentang mengganti orang, tapi memastikan prinsip memimpin setiap keputusan. Aliansi setia kita adalah pondasi yang menjaga perusahaan tetap bersih dan adil. Bimo, Surya, dan Dewi kini menerima kenyataan. Mereka tidak dipecat, tetapi posisi mereka dikurangi dan diawasi dengan ketat. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pembelajaran, perusahaan tidak lagi memaafkan manipulasi dan tekanan. Siang itu, Raka berjalan melewati staf, menyapa setiap orang dengan senyum dan sapaan hangat. Kerja bagus, terus pertahankan standar ini, katanya. Para staf junior menatapnya kagum. Mereka melihat bukan hanya CEO, tapi pemimpin yang adil, cerdas, dan menghargai setiap orang. Menjelang sore, Raka berdiri di jendela kantornya, memandang Jakarta yang sibuk. Ia menulis catatan mental terakhir dari perjalanan panjang ini. Era baru telah dimulai. Perusahaan ini sekarang berjalan dengan prinsip. Aliansi setia bekerja efektif. Masa depan PT Pradipta Properti Nusantara cerah. Semua yang manipulatif telah terkekang. Kini aku siap memimpin bukan dengan rasa takut, tapi dengan kejujuran dan integritas. Di lift, saat pulang, Raka menatap wajahnya sendiri di kaca. Matanya memancarkan kepastian, ketenangan, dan kepemimpinan yang matang. Ini baru awal. Era baru ini akan membawa perusahaan tumbuh besar, bersih, dan adil. Semua yang aku lakukan adalah untuk masa depan yang lebih baik. Raka berdiri di jendela kantornya, memandang Jakarta yang sibuk di bawahnya. Semua intrik dan manipulasi yang dulu membayang kini terkendali, dan para staf bekerja dengan tenang dan penuh semangat. Gedung tinggi itu tidak lagi menjadi simbol rasa takut, tetapi simbol kepemimpinan yang adil dan berintegritas. Ia menatap wajahnya sendiri di kaca, tenang, penuh keyakinan, dan siap memimpin perusahaan menuju era baru. Di balik nama palsu, Raka Saputra, Raka Pradipta telah menegaskan dirinya bukan hanya sebagai pewaris, tapi sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata. Di lantai 12,
Suara-suara yang dulu penuh tekanan kini digantikan oleh kolaborasi dan inovasi. Sebuah era baru dimulai. Era transparansi, kejujuran, dan keberanian moral. Raka tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan panjang ini bukan tentang balas dendam semata, tapi tentang membangun masa depan yang layak bagi semua orang. Ketika integritas dan keberanian berpadu dengan strategi, bahkan lingkungan yang penuh manipulasi sekalipun bisa diubah menjadi tempat yang adil dan penuh peluang. Terima kasih sudah menonton Muti Story Ma. Jika kamu menikmati cerita ini, beri like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe untuk kisah misteri dan drama berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.